Carbanak adalah sebuah grup hacker yang telah meretas hingga $1 miliar dari bank di seluruh dunia dalam kurun waktu 2 tahun dan akan menjadi salah satu kasus peretasan perbankan terbesar di dunia yang diketahui. The gang, which has been dubbed Carbanak, has been stealing directly from banks rather than as posing as customers to withdraw money in the biggest cyber heist to date. Attacks, not just in Europe, but here in the US. Around the world, cyber citadels are crumbling. Ukraine, Romania, Poland, Kuwait, South Korea. Hackers are being rounded up. Most of these men are said to have links to or work directly for the intelligence services. Menurut perusahaan keamanan digital Rusia yang bernama Kaspersky Lab, para hacker tersebut telah aktif setidaknya sejak akhir 2013 dan telah menyusup ke lebih dari 100 bank di 30 negara. Bagaimana celah protokol keamanan bank bisa ditemukan oleh para hacker tersebut? Welcome to Narasi Hitam. Sebuah ATM di Kiev, Ukraina mulai mengeluarkan uang dengan sendirinya di waktu acak dalam sehari. Tidak ada yang memasukkan kartu ATM atau mengklik satu tombol pun di mesin. Tetapi setiap kali uang keluar dari ATM tersebut, selalu ada seseorang yang berada di sana untuk mengambil uang tunai dan keluar begitu saja tanpa jejak. Ketika bank memanggil perusahaan keamanan cyber untuk memeriksa pada mesin tersebut, mereka tidak dapat menemukan jejak malware di ATM. Dan mereka menganggapnya sebagai kerusakan mesin ATM biasa dan hanya mengganti mesinnya saja. Hingga satu malam, Kaspersky Labs, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang IT security dan juga sebagai perusahaan yang menyediakan antivirus untuk perangkat komputer yang terletak di Rusia, mendapat telepon dari seorang account manager di satu bank pada pukul 3 dini hari. Orang yang menelpon tersebut tidak berbicara apapun, menolak untuk memberikan informasi apapun kecuali untuk nomor telepon yang katanya perlu mereka hubungi. Ketika mereka menelpon nomor tersebut, mereka dijawab oleh seorang pria yang terdengar sangat stres. Dia adalah seorang IT security dari bank besar Rusia, dan dia memohon agar salah satu karyawan dari Kaspersky Lab dapat datang dengan cepat, karena bank tersebut berada di kota yang sama dengan salah satu headquarter Kaspersky Lab. Tim segera bergerak dan bergegas menuju ke bank. Tim dari Kaspersky Lab langsung disambut oleh IT security. Setibanya di sana, di mana dia menjelaskan bahwa domain controller mereka sedang mengirim data ke China tanpa sepengetahuan dan arahan dari mereka. Domain controller adalah jantung dari jaringan yang menangani konektivitas antar bank. Dan jika Anda mendapat akses ke dalam domain controller tersebut, berarti Anda mendapatkan akses admin penuh ke seluruh komputer di semua jaringan bank di dunia. Dan pada hari itu, domain controller telah diretas. Tanpa menunggu lama, karyawan Kaspersky Lab mulai bekerja dengan menggunakan alat yang disebut Process Explorer yang berfungsi untuk memeriksa dan memonitor apa saja proses yang sedang berjalan di dalam komputer yang terinfeksi. Sampai akhirnya tim menemukan program mencurigakan yang mengirim data ke China dan mulai menganalisanya. Mereka menyadari bahwa para hacker tersebut mengendalikan komputer dari jarak jauh, selayaknya pengontrol utama dan mengirim data ke China. Dan pada malam itu mereka berpikir, mungkinkah hacker tersebut sedang mengawasi mereka? Sampai akhirnya mereka mendapat ide untuk membuka aplikasi Office Word dan mengetikkan kata hello dalam bahasa Rusia. Beberapa menit kemudian, kursor mulai bergerak dengan sendirinya, dan layar seakan mengetik tanpa ada yang menyentuh dan mengoperasikan komputer. Lalu tiba-tiba muncul tulisan di layar yang mengatakan, "Halo, Anda tidak akan menangkap kami." Bagaimana cara para hacker meretas ke dalam sistem mereka? Email dikirim ke karyawan yang biasanya bekerja sebagai koordinator bank atau manajer. Dan email tersebut berbunyi, "Hey, kami mengadakan acara yang sangat penting, dan menurut kami perusahaan Anda harus hadir. Harap lihat dokumen terlampir untuk detailnya." Sangat jelas bahwa dokumen terlampir tersebut telah diinjeksi malware di dalamnya. Dan setelah mereka mengklik dokumen tersebut, malware pun dengan leluasa masuk ke komputer mereka dengan cara menginstal aplikasi ke dalam sistem komputer. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan akses admin ke domain controller. Hacker pertama-tama memasang keylogger di komputer untuk merekam dan mencatat setiap penekanan tombol yang dilakukan orang tersebut di keyboardnya. Lalu mereka dapat menginstal Remote Access Tool atau yang sering disebut dengan RAT.
RAT sendiri adalah perangkat lunak atau software yang dapat merekam apapun yang sedang terjadi di komputer target. Setelah mereka berada di dalamnya, mereka pun menunggu. Bagi para hacker, butuh waktu untuk menganalisa, mengamati, dan mempelajari setiap gerakan yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut, agar mereka dapat beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak bank. Sementara mereka mengawasi dan menganalisa sistem di bank, anggota tim hacker yang lain menyiapkan rekening, di mana nantinya uang akan dikirimkan ke rekening tersebut. Mereka menggunakan rekening JP Morgan Chase sebagai rekening utama dan Agricultural Bank of China. Selanjutnya yang mereka lakukan adalah menginstal software yang membuat komputer karyawan menjadi sangat lambat. Hal itu menyebabkan karyawan memanggil tim IT mereka. Dan tim IT perlu memasukkan kata sandi administrator untuk menghapus software yang memperlambat PC karyawan tersebut. Disitulah celah mereka, para hacker, dapat merekam password administrator komputer. Dengan password ini, mereka dapat memeriksa setiap perangkat, sampai akhirnya menemukan komputer yang mempunyai akses untuk menangani transfer bank. Para hacker juga mencari karyawan yang bertugas untuk melakukan transfer uang manual pada sistem, agar mereka dapat meretas komputernya juga. Begitu hacker berada di dalam sistem, mereka menyadari bahwa bank dapat mengontrol ATM mereka dari jarak jauh. Sehingga para hacker tersebut mempekerjakan banyak orang yang bertugas untuk menarik uang dari ATM. Kartu ATM dan rekening bank tersebut memiliki saldo yang sangat tepat dan tidak akan berubah, yaitu sebesar $4,04. Jadi hacker akan sangat mudah memecah dan mengirimkan uang curian mereka sebesar beberapa juta dolar hanya dengan satu klik ke beberapa rekening yang mempunyai saldo sebesar $4,04 secara otomatis. Kemudian orang-orang tersebut akan mengambil uang antara tengah malam sampai pukul 3 dini hari, sehingga mereka dapat memastikan tidak ada yang melihat. Mereka mengambil uang dalam jumlah besar, dan jika melakukannya dengan cukup cepat, tidak ada yang akan menyadarinya karena bank hanya memeriksa saldo setiap 10 jam, sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk beroperasi di antaranya. Ketika tim Kaspersky menyadari bahwa malware sedang dikendalikan dari jarak jauh oleh perintah seorang hacker dan server yang dikendalikan, mereka melacaknya dan meminta polisi setempat untuk mengejarnya. Kemudian tim menganalisa dan melihat potensi kesalahan implementasi kecil sewaktu mereka melakukan HTTP request ke server dengan perintah dan kontrol ini dengan garis miring 0. Pada akhirnya, server akan mengembalikan error yang sangat spesifik. Jadi apa yang dilakukan oleh tim Kaspersky Lab untuk melacak Carbanak? Mereka melakukan scanning keseluruhan internet mencari setiap orang dengan komen atau perintah yang sama dan kontrol server yang dijalankan oleh tim hacker tersebut. Namun, ini benar-benar hanya kesalahan kecil dalam misi peretasan mereka. Karena hanya dengan mengganti taktik peretasan, mereka dapat menjalankan peretasannya kembali. Perlawanan Kaspersky tidak sepenuhnya tidak berguna, karena tim berhasil melacak dan menangkap salah satu pemimpin komplotan yang dicurigai di Spanyol. Namun penangkapan ini ternyata kurang mematikan bagi para hacker tersebut. Karena pihak berwenang berpikir sebenarnya Carbanak masih aktif sampai hari ini, dan terus menyerang serta menyusup ke bank tanpa meninggalkan jejak. Sekarang menjadi jelas bahwa Carbanak adalah organisasi yang bertanggung jawab penuh atas peretasan tersebut. Organisasi ini telah sukses menjalankan kejahatan perbankannya hingga hari ini. Dari apa yang kita lihat, mereka memiliki tim ahli IT kelas dunia yang lengkap dan dapat menghilangkan jejak kejahatan mereka. Dan juga Carbanak memiliki tim pencuci uang yang handal yang tidak terlacak oleh pemerintah, Europol, dan Interpol. Mereka diperkirakan telah mencuri uang antara 300 juta hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat dengan mayoritas para korban berada di Rusia, Amerika, Jerman, Cina, dan Ukraina. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita juga menjadi salah satu target Carbanak? Karena sedikit banyak kita telah mendengar berita tentang beberapa orang yang telah kehilangan uangnya di bank.